Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di program Tadarus dan Terjemah Al-Qur'an. Di video kali ini kita akan melanjutkan tadarus di Quran surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 74 yang bercerita tentang kisah penyembelihan sapi betina. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah Al-Baqarah adalah surah kedua di dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai tadarusnya. Kita mulai dulu dengan tadarus di surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 74. Silahkan teman-teman sekalian dibuka mushaf Al-Qurannya, kita tadarus bersama-sama. Ini ayat 67, mulai dari sini teman-teman sekalian, silahkan didengarkan dan diperhatikan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah menyelesaikan tadarus surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 74. Teman-teman sekalian, di channel ini teman-teman juga bisa mengikuti program belajar Al-Quran mulai dari nol, mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Silahkan dilihat linknya di deskripsi video ini. Baik, kita lanjutkan dengan terjemah Al-Quran. Baik, kita lihat terjemahannya. Kita mulai dari ayat 67. Pertama-tama teman-teman sekalian. Wa idh qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar kamu menyembelih seekor sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka menjawab seruan itu dengan bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Jadi teman-teman sekalian, hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka menyembelih sapi adalah agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. Akan tetapi mereka menjawab, apakah ini ejek-ejekan? Begitulah jawaban Bani Israel. Qal, kemudian Nabi Musa menjawab, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Jadi begitulah jawaban mereka Bani Israel kepada nabinya. Kemudian ayat berikutnya teman-teman sekalian, ayat 68. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kemudian mereka bertanya, mohonlah kepada Rabb-mu untuk menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Jadi setelah perintah itu, mereka bertanya. Jadi di sini teman-teman sekalian, padahal sekiranya mereka langsung menyembelih sapi betina pada saat itu, maka selesai persoalannya. Akan tetapi karena begitulah sifat Bani Israel, mereka ingin dibilang taat, mereka bertanya lagi, bagaimana sapi betina itu? Qal, kemudian Nabi Musa menjawab, Innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan di antara itu. Faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi kemudian turun ayat bahwa sapi betina itu tidak terlalu tua dan tidak muda, pertengahan. Akan tetapi ternyata Bani Israel belum menyembelihnya. Mereka masih bertanya. Jadi kita lihat ayat berikutnya. Mereka masih bertanya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha.
Mereka bertanya lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya itu sapi. Jadi teman-teman sekalian, padahal sebenarnya sudah jelas, tapi begitulah banyak bertanya. Mereka bertanya lagi, warna apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Kemudian Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang warnanya safra, kuning tua. Kemudian yang menyenangkan orang ketika memandangnya atau melihatnya. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, setelah diturunkan firman tentang warna sapi betina itu, maka mereka belum menyembelihnya. Mereka masih bertanya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka bertanya lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Innal baqara tashabaha alaina. Karena sesungguhnya sapi betina itu belum jelas bagi kami. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami akan mendapatkan petunjuk. Maka turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sapi betina itu adalah la dzalulun tusirul ard, sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Wala tasqil harth, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Musallamah, dia sehat. La syiyata fiha, dan tidak ada belangnya. Qalu, kemudian barulah mereka menjawab, al-ana ji'ta bil haqq, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Fadzabahuha, lalu mereka menyembelih sapi itu. Wa ma kadu yaf'alun, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Karena sapi itu, teman-teman sekalian, setelah dijelaskan ciri-cirinya, hanya satu-satunya di dunia yang harus mereka cari. Kemudian ayat berikutnya, wa il qataltum nafsan faddaratum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, kemudian kamu saling menuduh tentang itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Jadi mereka pernah membunuh seseorang, kemudian mereka saling menuduh. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan siapa pembunuhnya. Ayat berikutnya dijelaskan, faqulna adribuhu biba'diha, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Jadi bagian dari sapi betina yang telah diperintahkan untuk menyembelihnya disuruh dipukulkan ke mayat itu. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Setelah dipukulkan, orang yang dibunuh tadi hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriikum ayatih, dan dialah memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Jadi setelah mayat itu hidup dan diketahuilah siapa pembunuhnya. Kemudian terakhir teman-teman sekalian ayat 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik,
Akan tetapi kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Jadi ternyata mereka belum sadar, bahkan hatinya menjadi lebih keras. Fahiya kal hijarah, kerasnya seperti batu. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan ada pula batu itu terbelah, maka keluarlah mata air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada pula batu yang meluncur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memperumpamakan batu yang hati Bani Israel lebih keras dari batu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, teman-teman sekalian, itu terjemah surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 74. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, kisah ketika Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi betina, akan tetapi mereka terlalu banyak pertanyaan, kemudian setelahnya hatinya menjadi lebih keras. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian dan bisa kita mengambil pelajaran di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.